Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan nama saya Pioner Agustinus Huta Barat, biasa dipanggil Pio. Saya anggota dari Sabda Media, jadi di Sabda ada beberapa divisi, salah satunya divisi Sabda Media. Sabda Mi plus Dia lebih tepatnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini atau kali ini, saya akan memberi introduksi tentang produk komik Yesus Mesias. Nah, jadi presentasi ini akan berlangsung selama 2 hari di jam yang sama. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk memberi introduksi saja. Komik ini adalah salah satu karya dari Willem de Vink, seorang dari Belanda. Dia seorang penulis, pembicara, dan ilustrator bersama istrinya Maryam. Saat di Inggris dia bergabung dengan Wycliffe di penerjemahan Alkitab bahasa-bahasa suku. Nah, saat dia melakukan itu, dia juga tertarik untuk membagikan karya ilustrasinya yang beliau beri judul Yesus Mesias. Nah, saat ini sudah diterbitkan dalam 50 bahasa dan sudah diterjemahkan lebih dari 130 bahasa di dunia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Untuk versi bahasa Indonesia, Sabda memberi nama yang cukup unik atau memberi identitas yang baru dengan judul Siapakah Dia? Kisah Yesus Sang Mesias. Buku ini menghadirkan Yesus Sang Mesias dalam cerita komik dalam 60 halaman full color atau berwarna yang mengajak para pembacanya untuk mengenal pribadi Yesus dari sudut pandang keempat Injil dalam Alkitab. Teks Alkitab yang dipakai dalam buku komik ini menggunakan terjemahan Alkitab yang terbuka atau yang biasa kita dengar dengan AYT. Nah, selain dalam bentuk grafis komik, produk atau bahan ini juga dibuat dibuat dalam format video. Jadi buku komik ini kalau dari cerita halaman pertama sampai 68 itu, kalau ditonton secara utuh itu hanya membutuhkan waktu 55 menit, kurang dari 1 jam. Tapi video ini juga dipecah menjadi 19 episode atau judul, yang masing-masing judul atau episode itu durasinya kurang dari 3 menit. Nah, selain komik dan animasi, bahan ini juga dilengkapi dengan study guide-nya atau buku panduannya. Jadi selain hanya untuk bahan entertain, tapi juga bisa mendorong kita untuk mendalami kisah-kisah atau kejadian yang diceritakan dalam komik itu lebih dalam. Di buku panduan ada 34 pelajaran yang dibahas. Dan buku panduan ini memfasilitasi kita atau para pembaca atau pengguna untuk mendalami kehidupan Yesus. Bukan hanya mendalami, tetapi di buku panduan juga ada tantangan untuk kita melakukan aksi atau mengaplikasikan pelajaran yang kita pelajari saat itu. Nah, komik ini sangat unik karena bahan atau teks dan ilustrasi yang ada dalam komik ini menyajikan kisah Injil yang memberikan gambaran yang jelas mengenai kehidupan Yesus dan pribadinya dan menekankan penting pesan dalam Alkitab. Jadi di mana Yesus itu pelayanan, apa kejadian-kejadian apa yang terjadi, hal-hal apa yang dilakukan. Nah, selain hal unik tadi, ada beberapa alasan yang ke depan saya akan sampaikan mengenai media komik ini. Salah satunya adalah yang pertama, komik itu menuntut interaksi. Jadi, komik menyampaikan pesan melalui bahasa tulisan dan gambar yang berurutan. Pembaca harus secara aktif menarik makna dari perpaduan antara teks dan gambar. Nah, membaca komik sangat berbeda sekali dengan menonton video. Kalau kita menonton video, kita hanya pasif gitu menerima informasi, baik itu visual maupun audio. Tapi kalau saat kita membaca, ada hal yang terjadi dalam pikiran kita, yaitu seperti membayangkan bagaimana intonasinya, bagaimana gimmicknya, dan lainnya. Di komik, alasan pertama komik itu cukup baik untuk menjadi media membaca Alkitab adalah menuntut interaksi pembacanya. Yang kedua, komik juga media yang efisien dan efektif. Jadi dalam rangkaian komik itu biasanya ada beberapa panel gitu. Dalam beberapa panel itu menggambarkan rentetan satu kejadian. Jadi kalau kita mau cerita tentang
perjamuan terakhir atau perjamuan Paskah, ada kalau dibagi gambar itu akan lebih jelas saat memecahkan roti, saat memberikan cawan, dan yang lain-lainnya. Terus itu efisiennya. Terus kenapa efektif? Ya karena dalam komik ada dua format yang keluar, yaitu teks dan gambar. Jadi saat kita belum sempat baca teksnya, tapi kita sudah lihat gambarnya, minimal itu sudah men-trigger kita atau mendorong kita untuk kira-kira ini ceritanya tentang apa. Bahkan kalau komik atau panel komik ini nggak ada teksnya, kita juga sudah bisa menyimpulkan kira-kira kejadian ini menceritakan tentang hal apa. Nah, komik juga menjadi media yang sangat edukatif, karena ada beberapa hal yang mungkin bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi akan lebih ditangkap atau lebih dimengerti jika itu ada ilustrasinya atau ada gambar visualnya. Jadi yang mendorong kita dapat memahami bahan pelajaran yang dengan secara cepat dan lebih baik. Terus yang keempat, komik juga menjadi media mendorong keaksaraan. Memang di sini bukan perihal baca tulis, tapi memang ada mungkin beberapa kata yang tidak bisa dipahami langsung hanya dengan teksnya saja, membutuhkan bantuan ilustrasi. Kalau di sini contohnya kusta. Nah, yang di atas tadi adalah sebagian dari 10 alasan mengapa komik itu penting. Jadi untuk keterangan yang lainnya, mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube Alkitab Sabda untuk melihat pemaparan 10 alasan ini atau dengan judul mengapa komik. Nah, Sabda juga mempunyai visi dan misi untuk proyek komik. Yang pertama, komik Alkitab bukan hanya hiburan. Jadi, kalau kebanyakan di luar sana, komik hanya media entertain atau media hiburan saja, tapi kalau di Sabda kalau bisa, kita bisa lakukan lebih. Lebihnya apa? Nah, yang kedua, komik Alkitab harus mengarahkan pembaca kepada Alkitab. Nah, salah satu hal yang dilakukan untuk Yesus Mesias adalah dia menjadi salah satu bahan di Comic Zone. Nanti saudara sekalian atau Bapak Ibu saudara sekalian bisa cek di situs comic.app, terus masuk ke tab Comic Zone. Nah, di Comic Zone itu nanti setiap halaman komik itu akan diintegrasikan dengan bahan-bahan terkait atau topik-topik terkait. Nah, yang pada akhirnya saat kita bisa membaca Alkitab lebih baik, komik Alkitab menjadi penuntun kita kepada Kristus. Nah, dari beberapa alasan tadi, kira-kira siapa penggunanya? Jadi jelas penggunanya adalah anak, tapi untuk konteks kurikulum ini mungkin ada batasannya, anak yang umur rentang umur keberapa. Karena ada beberapa hal yang harus dipahami gitu. Mungkin untuk anak-anak yang kelas 3 ke bawah ada materi tertentu, kelas 3 ke atas ada materi tertentu. Terus yang kedua, jelas orang-orang remaja dan dewasa, selain anak-anak, orang-orang remaja dan dewasa juga bisa belajar dengan komik ini. Nah, kenapa orang-orang dewasa atau yang remaja tadi juga terlibat untuk menggunakan bahan ini? Karena kedepannya dari anak, terus mereka menjadi remaja dan dewasa, minimal mereka mempunyai satu pengertian tentang siapa itu Yesus. Dan pada akhirnya mereka akan menurunkan itu ke generasi yang lebih muda. Nah, konteksnya sekarang adalah guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak untuk mengerti tentang Yesus. Nah, selain itu, ya komik ini tentu saja ditujukan untuk setiap orang yang ingin mengenal Yesus lebih dalam berdasarkan kitab Injil. Nah, kira-kira kapan atau rentan waktu berapa untuk kita pakai materi ini? Jadi, kalau kita mengikut buku panduan yang di atas, kita bisa lakukan pembelajaran ini selama seminggu sekali. Kenapa seminggu sekali? Karena di salah satu aksi dari panduannya adalah membaca Alkitab setiap hari. Jadi dari Senin sampai ke Sabtu. Untuk minggunya kita akan membahas satu topik dari salah satu dari 34 pelajaran yang lain. Kalau enggak, kita juga bisa lakukannya setiap hari dengan cara yang berbeda. Nah, itu nanti akan dibahas besok hari. Selain seminggu sekali atau setiap hari, kita juga bisa lakukannya kapan saja. Maksudnya tidak terbatas waktu.
tidak terbatas waktu juga. Nah, karena kita tidak ada batasan waktu, maksudnya karena kita bisa lakukan ini kapan saja, jadi kita bisa lakukan ini juga di mana saja. Yang pertama, pelaksanaan kita juga bisa lakukan secara offline ataupun online. Karena modul ini sudah tersedia secara digital, kalaupun ingin di-download kalaupun kita ingin offline, kita bisa mendownload materi-materi yang ada. Dan materi-materi yang ada atau bahan-bahan ini juga kita bisa bagikan di media sosial kalau kita melakukannya secara online. Ya, saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu saudara sekalian bisa bergabung dengan media sosial dari Sabda ataupun komik. Nanti di bagian terakhir saya akan bagikan alamat akunnya. Terus yang selain itu yang cukup penting juga di mana kita bisa gunakan ini ya jelas di Indonesia, karena bahan ini sudah full berbahasa Indonesia dari halaman pertama cover sampai halaman penutup cover, dan ada beberapa informasi tambahan yang di dalam komiknya yang sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus kenapa juga di Indonesia? Karena Indonesia sudah go digital, di segala sesuatu kita bisa lakukan dalam dunia online. Terus pandemi juga mendorong kita untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kita melakukan pertemuan secara tatap muka, kalau sekarang kita harus lakukan secara Zoom atau telekonferensi yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian bisa akses bahan ini di situs mesias.sabda.org. Selain di situs juga ada tersedia bahan ini dalam platform Android dengan judul aplikasi komik.app. Nanti mungkin setelah presentasi ini Bapak Ibu saudara sekalian bisa cek situsnya dan download aplikasinya. Nah, berikut adalah komunitas yang bisa Bapak Ibu saudara sekalian join di dalamnya untuk mendapat informasi-informasi terbaru terkait bahan-bahan Sabda atau komik-komik yang ada di Sabda. Jadi yang di atas itu adalah komunitas fanpage-nya komik Sabda, yaitu komik app, di bawahnya Instagram, dan akun-akun di bawahnya adalah akun Yelsa. Supaya Bapak Ibu saudara sekalian tidak ketinggalan kegiatan baru atau produk baru yang Sabda sedang kerjakan. Nah, selain dari komik Yesus Mesias atau siapakah dia, Yesus Sang Mesias, komik ini juga tersedia dalam style yang sama, tapi dalam sumber bahan yang lebih spesifik. Kalau yang Yesus Mesias itu dari keempat kitab Injil, tapi kalau untuk Singa Yehuda dia khusus dari kitab Markus saja. Untuk yang Singa Yehuda ada tersedia dalam beberapa versi terjemahan Alkitab, ada AYT, ada AYT Alkitab yang terbuka, ada AMD Alkitab yang mudah dibaca, sama ada AVB Alkitab versi Borneo. Nah, selain Singa Yehuda, Yesus Mesias juga tersedia dalam ragam bahasa yang lain. Salah satunya adalah bahasa Jawa Suriname dengan judul Yesus Panguculan. Dan yang di belakangnya itu adalah bahasa Malayu Aru dari daerah Indonesia juga. Terus selain dua ini juga ada versi yang bisa kita bagikan ke teman saudara kita, yaitu Yesus Mesias dengan judul Isa Al-Masih. Nah, selain komik-komik ini, juga ada salah satu bahan atau kegiatan dari modul, yaitu mewarnai yang bisa kita kasihkan ke anak-anak atau sebagai salah satu aksi dari kegiatan belajar pada hari itu. Ini ada 23 gambar yang ada. Nah, kira-kira itu penjelasan atau introduksi yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian terkait produk komik Yesus Mesias. Nah, sebentar lagi kita akan walk through ke situsnya sebentar untuk melihat situsnya seperti apa, cara akses komiknya seperti apa, videonya seperti apa. Kalau tadi di video semenit kita hanya diajak, nah kita akan lakukan sekarang. Nah, berikut adalah halaman utama dari situs Mesias, Yesus Mesias, dengan alamat situs mesias.sabda.org. Nah, di bagian paling atas itu ada slideshow, ada beberapa judul yang menjadi highlight. Nanti kalau teman-teman klik di bagian mulai, dia akan mengarahkan ke bagian video.
Selanjutnya. Nah, di bagian kedua kita akan diarahkan ke bahan dari komik ini sendiri. Jadi ada komiknya dengan versi bahasa Indonesia terjemahan Alkitab yang terbuka dan buku panduannya. Selanjutnya. Nah, juga di situs ini kita bisa mengakses langsung videonya. Nah, semua bahan ini bukan hanya bisa dilihat saja di situs ini, tapi saudara sekalian atau Bapak Ibu saudara sekalian juga bisa mendownloadnya langsung. Nah, kita akan lihat komiknya dulu aja. Nah, saat komik kita klik, kita akan diarahkan ke situs komik.app, ke halaman baca untuk komik Yesus Mesias. Jadi di sini ditampilkan beberapa halaman dari komik ini sendiri. Nah, kira-kira begitu bentuknya. Dan kita akan lanjut ke bagian video. Silakan diputar. Israel, daerah sekitar Sungai Yordan. Mengapa ada banyak orang berkumpul di tepi? Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti setelah presentasi ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa akses langsung situsnya dan bisa menjelajahi hal-hal apa aja yang ada di sini. Nanti kalaupun ada pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa direct message atau DM ke media sosial yang ada atau ke grup Sabda Live. Nah, selain beberapa halaman tadi, kedepannya juga ada halaman guru yang di mana materi presentasi hari ini, video dokumentasi presentasi hari ini, dan beberapa bahan-bahan lain yang mendukung dalam kurikulum ini akan ditaruh di sini. Untuk sekarang ini baru dipasang halaman bahan komiknya dan panduannya sama lembar mewarnai dan slide-nya. Sebelum kembali ke slideshow, nah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah download, Bapak Ibu Saudara sekalian juga bisa cetak. Di sini saya ada bentuk cetaknya. Ini ukuran A4, jadi cukup besar untuk bisa digenggam dan dilihat. Dan gambar-gambarnya cukup jelas untuk bisa kita kita nikmati, dan teksnya cukup jelas juga untuk kita bisa baca. Ya, ini nanti bisa untuk proses cetak mungkin bisa ada teknik-teknik lain yang harus dipelajari atau yang harus dipikirkan sih, yang menjadi pertimbangan. Untuk bagian ini mungkin saya sampaikan, menurut saya banyak cara untuk dapat mengetahui kisah Yesus, bahkan Injil, baik menonton, mendengar, atau melihat, dan ada beragam format yang bisa kita pakai, baik teks, grafis, ataupun video. Tapi bagaimana kita dapat mengerti kalau tidak ada yang mengajar? Nah, karena itu harapannya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut pada hari ini besok juga bergabung kembali untuk kita melihat atau bersama-sama memikirkan bagaimana cara kita mengajar generasi selanjutnya atau orang-orang terdekat kita untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi dengan lebih baik.